Pemirsa, kita masih berada di Belajar Islam. Kita sedang bicara tentang salah satu bagian dari sejarah yang paling memilukan dari Islam, ya, yaitu Perang Siffin. Lalu bagaimana Pak Fuad? Apa yang harus kita pelajari dari episode sejarah itu? Harusnya bukan sekedar cerita, ya, tapi sesuatu yang penting buat kita. Iya, kita hanya bisa memahami sahabat itu kalau kita mengerti benar apa yang mereka lakukan dari ujung ke ujung, baik-baik maupun buruk. Karena hanya dengan cara itu kita bisa belajar, bisa mengikuti mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang baik, yang sedang berusaha menjadi baik dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kayak kita juga. Mereka kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Nah, kalau kita menghilangkan dinamika itu, menghilangkan potret besar itu dan hanya melihat sahabat itu orang-orang yang baik saja, maka kita akan kehilangan kekuatan untuk mengikuti mereka. Kalau mereka itu orang-orang suci, katakan, bagaimana mungkin saya bisa mengikuti orang-orang suci itu? Wong saya tidak suci kok. Tapi kalau saya manusia biasa, saya juga bisa mengikuti sahabat juga, karena sahabat juga manusia biasa, kayak saya yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Saya kira poin itu yang mungkin perlu ditegaskan. Karena seperti Anda katakan tadi, ketika perang itu pecah, sebetulnya tarik-menarik kepentingannya bukan lagi berdasarkan ajaran Allah atau apa yang diteladankan oleh Nabi, tapi betul-betul kepentingan pada saat itu. Banyak kepentingannya harus ikut dilihat ketika kita beragama. Karena beragama ini kan tidak dalam ruang kosong. Kita selalu menjadi bagian dari kekuatan tertentu, bagian dari kelompok masyarakat tertentu. Yang itu harus kita tawar juga. Karena kalau kita menafikan segalanya, kita berhenti jadi manusia juga. Dan itu bukan pilihan yang baik bagi saya. Pak Muksid, komentar Anda? Iya, pertama ya ingin saya katakan bahwa ternyata perebutan sumber daya ekonomi, politik, kekuasaan yang melibatkan umat Islam pada zaman dahulu itu telah menghabiskan energi umat Islam yang luar biasa. Sehingga umat Islam tidak sempat membangun peradaban intelektual yang cukup bagus sekali di dalam fase ini. Tapi untungnya Bang Ade, di samping ada kelompok Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok Khawarij, ada kelompok kecil yang bekerja untuk kepentingan pengembangan intelektual. Itu yang disebut sebagai Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, misalnya, kelompok-kelompok kecil yang bekerja menulis Quran, menafsirkan Quran, dan tidak terlibat di dalam carut-marut politik ini. Ini saya kira penting untuk kita pelihara kelompok kecil yang ini. Yang kedua yang ingin saya katakan, ternyata ketegangan dan konflik yang melibatkan umat Islam ini merugikan bagi umat Islam. Dan ini mestinya menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Bayangkan akibat peperangan Unta, perang Siffin, perang di Karbala nanti menyebabkan ribuan umat Islam, para orang-orang terbaik di dalam Islam itu meninggal dunia. Nah, tapi faktanya umat Islam tidak banyak mengambil pelajaran penting dari peristiwa masa lalu yang melibatkan konflik di antar umat Islam ini. Sampai sekarang Fatah dengan Hamas tidak mudah untuk ketemu. Sunni dengan Syiah tidak mudah misalnya untuk berkompromi, untuk toleransi di internal umat Islam. Karena itu tantangan kita ke depan adalah bagaimana membangun toleransi di internal umat Islam. Sehingga Sunni dengan Syiah, Fatah dengan Hamas, kepentingan-kepentingan politik, lihat di Mesir misalnya, itu kan melibatkan umat Islam. Kok mudah sekali umat Islam diintervensi kalau memang ada intervensi. Ini yang saya kira pelajaran dari Siffin, pelajaran dari Perang Unta, pelajaran dari Karbala adalah bagaimana umat Islam memiliki tujuan untuk membangun ukhuwah Islamiyah, membangun toleransi di antara umat Islam sendiri. Dan itu belajar dari kesalahan. Anggap aja mereka salah, supaya kita bisa belajar di kesalahan, kita harus membongkar kesalahan itu. Tapi masalahnya, membongkar kesalahan aja nggak boleh. Karena itu sahabat, nggak boleh diapa-apain. Jadi kita nggak pernah bisa belajar jadinya. Pak Fuad ingin mengatakan bahwa sebetulnya nggak ada masalah bagi kita untuk misalnya menganggap bahwa mengingat mereka adalah manusia biasa, para sahabat itu, walaupun sudah dikatakan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang terbaik dari masanya, bisa saja punya persoalan-persoalan politik dan macam-macam itu. Dan hanya dengan memahami mereka seperti itu, kita bisa beragama dengan baik. Karena bisa mengikuti mereka dengan baik. Nah, Pak Fuad, ini satu hal berkaitan sama studi Anda. Anda sendiri tidak melihat bahwa cukup banyak studi-studi tentang sejarah masa lalu itu di masa ini dilakukan oleh umat Islam sendiri? Tidak, karena ada ketakutan itu. Karena ada ketakutan itu masa gelap yang tidak mesti diungkap-ungkap lah, diungkit-ungkit. Sudah, doakan saja mereka. Ada memang orang yang enggan untuk ngerasani, kata orang Jawa kan, untuk membicarakan
konflik yang terjadi di antara umat Islam itu. Karena itu kecenderungan umat Islam, misalnya di dalam buku-buku yang diajarkan di pesantren Bang Ade, yang disebut Matan Zubat yang ditulis oleh Ibnu Ruslan, wa majara bainas sihabi nasqutu wa ajral ijtihadi fihi nuthbitu. Bahwa apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu ya sudahlah gitu, nggak usah diungkit-ungkit lagi, itu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Toh kita sendiri tidak bisa melihat faktanya secara persis, kita hanya menerima dari buku-buku sejarah, yang buku sejarah itu mungkin saja sangat bias tergantung siapa yang menulisnya, versi siapa. Karena itu lalu mereka adalah berdiam diri, tidak bersikap. Karena sabbus sahabah, penelitian sejarah sahabat itu dianggap potensial, dianggap mencaci maki para sahabat. Dan mencaci maki para sahabat itu dianggap murtad di dalam buku-buku fikih yang mungkin mencaci maki sih memang jangan ya. Kalau mencaci maki. Tapi yang dilakukan Pak Fuad kan bukan mencaci maki. Ya itu saya ingin mengatakan itu, tapi yang lain belum tentu melihatnya seperti itu. Para pemirsa, tentu saja kita semua berharap bahwa akan ada lebih banyak orang-orang seperti Pak Fuad atau Pak Muksid yang melakukan studi-studi tentang sejarah masa lalu Islam, tidak dalam rangka mencaci maki, tetapi dalam rangka jujur ya terhadap sejarah kita sendiri, agar kita bisa belajar ya apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sayang sekali pemirsa, pembicaraan kita mengenai sahabat Nabi dan perang Siffin ini harus kita akhiri di saat ini. Tapi jangan lupa pembicaraan kita tentang abad 21 dan berbagai persoalan Islam akan hadir setiap hari pada jam 8-98 di MNC Muslim Channel 92. Para pemirsa, kami sangat berharap Anda tetap dapat mengirimkan kritik dan saran ke Facebook dengan nama Belajar Islam atau Twitter @belajarislam_id. Pak Fuad, terima kasih sekali. Pak Terima kasih Bang Ade. Sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari sejarah masa lalu kita. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.